Kenalan yuk sama satu negara setiap harinya. Kali ini kita bahas Iran. Bayangin, kalau kamu punya penghasilan 6-7 juta rupiah sebulan di sini, kamu sudah melampaui 85% pekerja di seluruh negeri, alias 15 kali lipat dari pendapatan buruh biasa. Harga bensin cuma sekitar 500 perak per liter, bahkan gas alam untuk rumah tangga hampir gratis. Bukan cuma itu, biaya kesehatan dasar semuanya gratis. Sekolah dari SD sampai kuliah pun gratis. Bahkan, seorang pria secara legal boleh punya 10 istri tanpa perlu izin dari istri-istri sebelumnya. Tapi pertanyaannya, apakah Iran benar-benar surga? Sebagai pemilik cadangan gas alam terbesar kedua dan cadangan minyak terbesar keempat di dunia, Iran bukan cuma negara yang paling anti-Amerika di Timur Tengah, slogan hancurkan Amerika itu pemandangan biasa di acara resmi pemerintahan, tapi warga Amerika pun beresiko tinggi ditahan atau dipenjarakan secara sewenang-wenang di sini. Di Iran, anak perempuan usia 13 tahun sudah boleh menikah. Tapi hati-hati, pasangan yang belum menikah dilarang keras pegangan tangan di tempat umum. Seks di luar nikah atau perselingkuhan adalah kejahatan berat yang ancaman maksimalnya adalah hukuman mati. Anehnya, meski poligami legal, di sini ada yang namanya pernikahan kontrak atau pernikahan sementara. Durasi kontraknya bisa cuma 10 menit atau paling lama sampai 99 tahun. Pernikahan model begini dilindungi hukum dan uniknya bisa mematahkan batasan aturan muslim yang biasanya maksimal punya 4 istri secara bersamaan. Kok bisa gitu? Iran adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang mayoritas penduduknya penganut Syiah, jumlahnya mencapai lebih dari 90%. Normalnya, pria muslim di Iran maksimal cuma boleh punya 4 istri tetap dan harus ada izin tertulis dari istri sebelumnya kalau mau nambah lagi. Namun karena mahar yang selangit, larangan keras seks bebas, hingga aturan ketat soal laki-laki dan perempuan yang bukan mahram gak boleh berduaan atau tinggal bareng, akhirnya pernikahan sementara jadi solusi yang dilindungi hukum. Ada 3 syarat wajib untuk pernikahan sementara ini. Durasi harus jelas, harus ada kesepakatan waktunya, mulai dari 10 menit sampai 99 tahun. Kalau nggak ada batas waktu, otomatis dianggap pernikahan permanen. Mahar. Pihak laki wajib kasih mahar, nominalnya bebas, mulai dari secangkir teh, sebuah Al-Quran sampai puluhan ribu dolar. Mahar ini jadi hak milik pribadi si perempuan, dan gak perlu dikembalikan kalau kontrak habis. Dibandingkan pernikahan permanen yang maharnya bisa mencapai ratusan koin emas 24 karat, pernikahan sementara ini jauh lebih murah. Makanya jadi pilihan buat mereka yang ekonominya terbatas. Suka sama suka, harus atas dasar kemauan sendiri dan sesuai aturan agama. Kalau perempuannya masih gadis, harus ada izin dari ayah. Kalau sudah bukan atau janda, bisa putuskan sendiri asalkan sudah berusia 18 tahun ke atas. Seorang pria boleh punya banyak istri kontrak sekaligus, tapi perempuan cuma boleh punya 1 suami di waktu yang sama. Begitu kontrak habis, hubungan otomatis putus. Pihak pria nggak wajib kasih uang nafkah lagi, nggak ada kompensasi cerai, dan nggak ada hak waris satu sama lain. Setelah kontrak selesai, si perempuan harus menunggu masa iddah selama 45 hari untuk memastikan tidak hamil sebelum boleh menikah lagi. Meski legal secara hukum, masyarakat Iran sebenarnya banyak yang menentang praktek ini karena dianggap merusak moral dan nilai-nilai sosial. Secara geografis, Iran terletak di Asia Barat Daya dengan luas wilayah sekitar 1,64 juta kilometer persegi. Kira-kira mirip luas provinsi Xinjiang di Tiongkok. Total penduduknya sekitar 88 juta jiwa, dengan Teheran sebagai ibu kota sekaligus kota terbesar yang dihuni 9,5 juta orang. Sumber daya alamnya luar biasa kaya. Minyak nomor 4 dunia, gas alam nomor 2 dunia, ada sekitar 68 hingga 81 jenis mineral yang ditemukan di sini. Cadangan sengnya nomor 1 dunia, tembaganya nomor 2 dunia, dan punya tambang minyak masuk 10 besar dunia. Lahan pertaniannya juga luas, mencapai 18 juta hektar, menjadikan Iran salah satu negara paling subur di Timur Tengah setelah Turki. Iran juga penghasil safron terbesar di dunia dan eksportir kacang pistasio terbesar di dunia. Tapi mirip seperti Venezuela, Iran adalah negara dengan kontras yang tajam, ibarat pengemis yang duduk di atas kursi emas. Meski punya cadangan energi kelas dunia, PDB per kapitanya cuma 1/3 dari Saudi Arabia.
Sekitar 60% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dengan pengeluaran harian kurang dari $5,5. Di pedesaan, kemiskinannya lebih parah lagi. Di awal tahun 2026, gaji rata-rata di Iran itu sekitar 120 sampai 150 juta rial. Kalau pakai kurs resmi itu setara 4 sampai 5 juta rupiah. Tapi kalau pakai kurs pasar gelap, nilainya cuma sekitar 1,1 sampai 1,5 juta rupiah aja. Kualitas hidup masyarakat Iran anjlok gara-gara sanksi internasional, inflasi, dan devaluasi mata uang. Harga pangan melonjak 72%, bikin hidup rakyat kecil makin susah. Gaji buruh biasa cuma cukup buat beli 5-7 kilo daging sapi atau 300 kilo beras. Jauh banget di bawah standar hidup 10 tahun lalu. Memang sih, lewat kekayaan minyak dan gasnya, sistem kesejahteraan sosial Iran terlihat lengkap di atas kertas. Berobat dasar gratis, pasien di rumah sakit negeri cuma bayar maksimal 6% untuk rawat jalan dan 10% untuk rawat inap. Tapi kenyataannya, sanksi panjang dan inflasi tinggi bikin fasilitas ini menurun nilainya. Peralatan rumah sakit banyak yang tua, obat-obatan langka, dokter spesialis cuma ada di kota besar, dan antrian operasi bisa sampai 2-3 bulan. Sektor pendidikan juga sama. Sekolah negeri dari SD sampai SMA gratis, kuliah juga hampir gratis. Tapi persaingan masuk universitas atau SNMPTN-nya Iran gila-gilaan. Tingkat kelulusannya cuma 10-15%. Akhirnya, bimbingan belajar atau bimbel jadi bisnis raksasa yang meraup miliaran dolar per tahun. Bahkan mahasiswa kedokteran atau teknik pun harus ambil les tambahan yang biayanya lumayan mahal tiap bulannya. Iran itu unik. Sangat konservatif di ruang publik, tapi sangat terbuka di ruang privat. Aturannya, perempuan di atas 9 tahun wajib pakai kerudung di tempat umum, nggak boleh pakai baju ketat, celana pendek, atau rok mini. Kalau melanggar, ada polisi moral yang siap kasih peringatan, denda, sampai penahanan. Di bus atau MRT, tempat duduk laki-laki dan perempuan dipisah. Bahkan taman dan kolam renang punya jadwal jam kunjungan yang berbeda untuk pria dan wanita. Minum alkohol, dengerin musik barat, atau joget-joget di depan umum itu dilarang. Perempuan nggak boleh dandan menor, pria nggak boleh rambut gonjong atau pakai celana jeans robek-robek. Tapi, begitu masuk ke ruang privat, semua aturan itu seolah lenyap. Kebebasannya bisa ngalahin negara barat. Generasi tua 60 tahun ke atas memang biasanya taat banget. Nggak minum alkohol, nggak makan babi, nggak nonton film barat, dan masih percaya perjodohan. Tapi generasi mudanya beda cerita. Di publik, mereka mungkin pakai kerudung, tapi modelnya modis. Sengaja memperlihatkan sedikit rambut, pakai baju jeans ketat, dan dandanannya on point. Mereka menantang batas aturan konservatif dengan gaya yang stylish. Karena rambut harus ditutup, wajah jadi aset paling utama bagi perempuan Iran. Makanya, setiap tahun ada sekitar 200.000 perempuan Iran yang melakukan operasi hidung atau rinoplasti. Angka operasi plastik per kapita di sini salah satunya tertinggi di dunia. Nggak heran kalau kamu bakal sering ketemu cewek-cewek hidung mancung hasil operasi di jalanan. Dokter bedah plastik pun jadi salah satu profesi paling tajir di Iran. Iran punya sejarah panjang lebih dari 5.000 tahun. Dulu, kita mengenalnya sebagai Persia, pewaris utama peradaban Persia kuno. Etnis Persia mencakup 60% populasi. Nama Iran sendiri berasal dari kata Persia kuno, Aryanam, yang berarti tanah bangsa Arya. Istilah ini sudah ada sejak abad ke-10 Masehi. Tahun 1935, Raja Iran secara resmi meminta dunia internasional menggunakan nama Iran menggantikan Persia yang sudah dipakai selama 2000 tahun. Lalu di tahun 1959 ada aturan tambahan. Nama Persia masih boleh dipakai untuk hal-hal berbau budaya, tapi untuk nama negara resmi tetap Iran. Makanya, sekarang kita masih sering dengar istilah karpet Persia, masakan Persia, atau kucing Persia, karena nama itu punya identitas budaya yang lebih kuat di mata dunia. Saat ini, Iran lagi menghadapi dilema berat. Di dalam negeri mereka dihantam inflasi dan pengangguran tinggi. Di luar negeri, mereka ditekan sanksi internasional. Meskipun punya kekayaan alam yang luar biasa, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan di tengah kondisi ekstrim ini, mempertahankan warisan peradaban ribuan tahun sambil tetap bertahan di dunia yang terus berubah. Nah, dari fakta-fakta tadi, apalagi nih yang kamu tahu soal Iran? Terima kasih sudah menonton Geografi Dunia ala Geofakta hari ini. Jika kalian suka dengan konten kami, jangan pelit untuk klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.